Pak, saya. kan saya juga mengikuti beritanya, pemberitaan Bapak di tanah air seperti apa ya Pak. Bapak bilang sudah menanggalkan status sebagai WNI, betul seperti itu Pak? Iya kan, kalau saya sudah tidak niat pulang kan saya harus menanggalkan. Nah, Tadi sudah saya jelaskan di depan. Iya. Saya ngerti. Prosedurnya bahwa di Eropa ini prosedurnya itu ada berbagai cara untuk menempuh prosedur supaya legal. Dan saya legal di sini, Pak. Iya, Bapak, maaf. Berarti belum warga negara Jerman juga masalah ya, Pak? legalitasnya semua saya nggak bisa jawab karena nanti saya salah saya kan ada lawyer, Pak. Jadi saya nggak boleh jawab yang berkaitan dengan masalah kewarganegaraan, kan saya ada lawyer. Nah, tapi masalah kasus saya pribadi saya jawab nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi untuk masalah legalitas apa segala macam, mengapa saya bisa dapat itu apa segala macam, mengapa saya bisa legal, saya nggak boleh jawab Pak, karena nanti orang-orang ikut-ikut caranya begitu, dia masuk Eropa berduyun-duyun Pak. Cara-cara itu itulah harus benar-benar tahu. Kalau nggak tahu cara itu nggak bisa aja pokoknya. Mohon maaf. Dan itu saya bisa dipersalahkan kalau saya cerita-cerita caranya bagaimana, gitu loh Pak. Okay. Berarti sekarang gimana statusnya Bapak ini? Ya pokoknya statusnya saya melepaskan warga negara Indonesia dan saya di bawah Jerman hukum, atau gimana? di bawah hukum Eropa sekarang. Enggak dong, enggak stateless dong. Jadi kan namanya harus ada warga negara. Mungkin itu di stop dulu Pak, karena itu nanti biar dari lawyer Pak, karena itu nggak boleh saya ngomong itu. Saya sudah dikasih tahu nggak boleh jawab semua yang tentang kewarganegaraan, kecuali pokoknya saya hanya kasih tahu ada banyak cara untuk tinggal di Eropa dengan legal, tetapi cara-cara itu tidak banyak orang yang tahu. Intinya dan tidak ada di internet juga soalnya. Jadi itu hanya tahu kalau kita ketemu lawyer di sini, kita baru ngerti caranya begitu, dan itu pun lawyernya tertentu. Di sini berarti ya Pak ya? Iya dong, kita ada lawyer juga kan di sini. Iya. Dan saya nggak boleh kasih tahu negara bagian mana, itu kan luas kan. Jerman itu kan luas, Eropa ini kan luas semua. Jadi saya juga nggak boleh bilang membawa state sesuatu, saya nggak boleh Pak. Jadi nanti saya dipersalahkan. Ya, itu nggak boleh bawa state-nya, nggak boleh. Tadi kemarin yang memframing saya Jerman kan bukan saya kan. Ya kan, makanya saya selalu bilang Uni Eropa karena nanti saya dipersalahkan Pak. Enggak, karena ini Pak, karena saya kan juga dapat konfirmasi dari KBRI Pak, bahwa memang Bapak terdaftar sempat masuk ke Jerman seperti itu. Jadi iya, betul. Tapi kemudian bukan saya yang ngomong, tapi loh ya, maksudnya janjian bukan saya yang ngomong ya. Perkataan Jerman itu bukan dari saya karena supaya jangan nanti saya dipersalahkan oleh lawyer saya bahwa itu kata-kata saya. Saya tidak pernah berkata itu Jerman karena nanti saya dipersalahkan. Tapi kalau yang ada di TV itu segala macam dan pernyataan dari teman-teman itu ya memang kan sudah ada terang-terangan di depan mereka, ketemu mereka, ya masa saya mau menyangkal kan nggak bisa juga. Iya Pak. Kan begitu Pak. Iya. Terus ini apa Pak? Bapak selama ini isu-isu ini meluap, menjalani hidup seperti apa Pak? Biasa-biasa aja, santai saja, atau ada kekhawatiran? Yang ribet itu teman-teman dari gereja Pak, karena gereja kan cuci tangan dan nggak apa-apa. Memang itu kan saya tidak mewakili gereja. Nah, terus gereja di Indonesia ya Pak ya? Ya marah dengan saya, termasuk gereja-gereja Indonesia di Eropa. Mereka marah dengan saya, marah sekali, bukan cuma marah sekali dengan saya. Tapi saya kan berhak melakukan apa yang saya yakini. Dan saya kan tidak menciderai orang, Pak. Saya kan tidak melakukan kekerasan terhadap orang lain yang merugikan nyawa orang lain, atau saya menipu untuk di YouTube saya sendiri pun saya tidak pernah kasih nomor rekening saya. Saya hati-hati sekali, Pak. Karena saya tidak mau apa yang saya yakin dan saya perjuangkan ini terkontaminasi, Pak. Dengan itu semua tadi fitnah. Oh, ini hanya mau panjat sosial, hanya mau cari uang. Enggak, jadi jangan dikatakan saya mau nipu, enggak ya. Saya tidak ada saya minta uang sama orang sekalipun pernah saya kasih rekening itu buat nyumbang orang, dan orangnya juga ada, yayasannya juga ada, semua ada ke sana, enggak ada Rp1 pun masuk ke rekening saya minta-minta, Pak. Oke. Gitu, Pak. Pak, terus apa berarti Bapak ini kondisinya sekarang ya moga-moga bisa ada titik terang ya Pak ya dari Bapak sendiri. Menurut Bapak seperti itu ya Pak ya? Saya berharap begini Pak. Nah, tadi ini pertanyaan yang saya suka dengan Jawa Pos tadi dulu ya, terus terang aja ya. Kenapa saya tadi juga dari kemarin saya bilang, kenapa cuma Jawa Pos yang menghubungi saya? Kalian semua kurang ajar wartawan, cuma Jawa Pos doang yang menghubungi saya. Saya bilang begitu kan. Harusnya kan nanya saya dong, yang berimbang dong. Kenapa kamu melakukan begitu? Ya kan?
Nah, kalau apa yang kamu inginkan, ingin terang, ya saya ingin terang. Ingin Ya, seperti apa, Pak? Ini saya yakin ini tim saya di Indonesia juga sekarang lagi ini Pak, lagi apa namanya? Lagi memantau juga. Nah, makanya ini saya kasih kesempatan buat Bapak apa yang mau diomongin dengan ya. kondisi seperti ini. Ya sebetulnya kan gini. Jadi apa sih tujuan saya? Kan harusnya tanya begitu dong. Orang-orang nanya tujuannya apa ya dia ya. Tapi kan orang nebak-nebak semua. Tujuannya ini pasti agen ini, pasti ada ini, pasti ada itu. Mentang-mentang dia dari sana. Enggak dong, bukan mentang-mentang dong. Saya sudah begini dari tahun 2015. Saya sudah memberitakan Injil dan saya mulai sadar, ya kan, mulai banyak dibukakan, mulai berani. 2017 saya sudah mulai, orang-orang sudah mulai ancam saya juga. 2017 Amil Al-Qadri, Mualaf Center, semua sudah mau bunuh saya, ya kan, sudah ancam-ancam saya dan saya masih tetap melakukan aktivitas saya, apa yang saya yakini. Nah, sekarang saya ada di Eropa, Pak, di bawah kebebasan berbicara yang dilindungi oleh undang-undang Eropa. Iya, saya paham, Pak. Saya senang sekali, saya langsung teriak sekeras-kerasnya apa yang ada di hati saya yang dari kecil. Saya dari kecil, Pak. Saya dikeroyok, Pak. Saya dikeroyok sama orang-orang kampung itu. Cina kau! Wah, dihajar, Pak, saya, Pak. Wah, ayah saya selalu bilang apa? Jangan dilawan ya. Nanti kita semua ribut. Jangan dilawan ya. Tapi apakah saya benci? Enggak. Dulu saya berkelahi, Pak. Saya lawan, saya diem-diem, Pak. Ribut, Pak. Orang rumah saya disantri satu kampung, Pak, datengin rumah saya, Pak. Satu kampung datengin. Wah, tapi kan ayah saya orang yang punya hati bapak yang baik ya. Jadi bilang, wah dia pasang badan waktu itu hampir dia dibunuh sama orang kampung itu kan. SMP saya sama, Pak. Saya masuk sekolah negeri. Itu meninggalkan bekas. Oh enggak, saya hanya cerita. Saya cerita, bekas enggak. Waktu SMP juga sama. Nah, tapi waktu SMP saya lebih banyak di apa? Saya diem. Cina kau. Nah, sekali waktu saya nggak sabar, dikeroyok Pak, saya mau kembali dikeroyok lagi. Tapi nggak apa-apa. SMP kelas 3 saya sadar, saya terima Tuhan Yesus, saya lahir baru. Terus saya mulai ngerti, mereka begitu karena mereka punya kemarahan juga. Wah, benar juga. Jadi saya yang harus injili mereka. Saya injili mereka, beberapa saya bawa ke Tuhan Yesus, Pak. Ya, saya cek. Dan jadi di anggota persekutuan kami, persekutuan pelajar dulu. Kita ada persekutuan pelajar yang cukup ini ya, dari 7 orang, jadi 12 orang, jadi 50 orang, jadi 300 orang, terakhir jadi 500 orang. Yang senang juga gereja-gereja juga yang marah-marahin saya nginjil-nginjil itu kan. Saya dulu penginjilan di jalan dari SMP, Pak. Di jalan maksudnya penginjilan teman-teman. Door to door di jalan saya teriak-teriak, bertobatlah di terminal bis, Pak. Saya gitu, teriak, Pak? Iya, masuk. Wah, mau digamparin orang tuh, Pak. Cuma kan dulu saya masih lugu, nggak ngerti gimana cara menginjil kan. Saya teriak, saya bagi traktat di jalan-jalan di terminal-terminal, saya bagi bawa makanan, bawa macam-macam lah yang kita bisa lah. Kita urunan anak-anak pelajar ini. Sampai orang tuanya keberatan, wah saya sampai dimusuhin segala macam sama gereja, Pak, sama gereja. Sama gereja yang musuhin. Nah, tapi aja komunitas kami jadi 500 orang, dan 500 orang ini yang kemudian masuk ke gereja-gereja itu. Nah, ya jadi gereja yang senang kan akhirnya kan. Nah, kan gereja juga yang senang akhirnya, walaupun dia marah-marah ngomel-ngomelin saya setengah mati. Senangnya di mananya, Pak? Ya kan jemaatnya tambah banyak. Oh, iya. Jemaatnya tambah banyak, nah, itu aja kan. Nah, tapi kan saya nggak urusan mau sampai senang, yang penting mereka datang kepada Tuhan Yesus. Itu urusan gerejanya. Kalau dia mau cari duit, ya urusan dia sama Tuhan. Kalau dia benar-benar mau mengembalakan jemaatnya dengan baik, itu urusan dia sama Tuhan. Saya kan nggak boleh menghakimi. Cuman intinya mereka yang dulu ngomel-ngomelin saya senang juga, akhirnya juga kan. Nah, nerima limpahannya saya kan, limpahan jemaat itu kan. Saya sendiri kan tidak mendirikan jemaat apapun, ya kan. Nah, terus apakah itu membekas? Enggak, saya suka cita sekali, Pak. Saya orang-orang yang dulu musuhin saya, ada yang beberapa yang saya baptis tuh, Pak, yang dulu berkelahi sama saya segala macam. Apakah itu membekas? Ya, enggak dong, enggak membekas. Cuman masalahnya begini, Pak. Saya baru tahu korbannya nggak cuma saya. Saya pikir saya gara-gara saya dulu bukan orang kaya kan. Saya kan orang miskin dulu kan. Sekarang udah kaya berarti, Pak ya? Ya bukan, maksudnya gini. Saya kaya di dalam Tuhan Yesus. Artinya yang setiap saya butuh Tuhan sediakan. Saya memang hari ini nggak punya tabungan yang luar biasa ya. Tapi setiap kali saya butuh, saya doa sama Tuhan Yesus. Termasuk biaya saya, biaya berangkat kemari pun, semua saya nggak pernah satu peser pun saya nggak pernah minta sama orang, ya. Semua tuh tiba-tiba Tuhan kasih, saya berdoa tiba-tiba nggak tahu, ini tante baru kenal ya, ada tante tua ya, udah 60-an itu ya, tiba-tiba kamu katanya saya dengar kamu ini ya lagi penginjilan. Oh iya, dikasih uang. Saya persis
nilainya tiketnya itu persis. Jadi saya nggak pernah minta-minta uang, saya nggak pernah pamer-pamer nomor rekening saya di luaran, Pak. Apakah saya marah? Balik lagi, saya kecewa dengan gereja? Enggak juga, saya juga nggak marah sama gereja. Itu kan kita semua punya tugas tanggung jawab sendiri-sendiri. Kan saya bilang, saya nggak hidup dari perpuluhan, saya jadi nggak ada masalah. Kalau gereja tidak suka dengan saya, PGI nggak suka sama saya, ya nggak apa-apa, suka-suka. Oh, itu pendeta palsu, ya suka-suka dia. Sama saya ngaku Nabi 26. Saya kan juga nggak maksa Bapak percaya saya, kan? Oke. Apa saya pernah maksa Pak Dinarsa, kalau tidak percaya sama saya Nabi ke-26, saya taruh parang di lehermu. Kan enggak, kan? Nggak boleh saya begitu. Mau percaya syukur, nggak percaya sudah. Saya ini pendeta, Anda percaya syukur, nggak percaya sudah. Tapi saya lebih sering dipanggil pastor, karena sertifikat saya tulisannya pastor, Pak, bukan pendeta, Pak. Gitu. Oke, Pak.